oleh karena karya salib Tuhan yang ajaib bagi kami. Terima kasih. Maka sekarang biarlah hadir di tengah kami oleh Roh Kudus-Mu. Bicaralah hatimu Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami Tuhan tetap ada di dalam kasih-Mu oleh karena salib Kristus yang mengubahkan kami. Tuhan berkati kami, baik kami yang bersama-sama di ruangan ini maupun juga yang ada bersama melalui media sosial. Tuhan berkati semua kami. Terpujilah nama-Mu. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kami mengatakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersama-sama dalam satu tema, yaitu kuasa salib Yesus Kristus. Untuk itu saya mengajak kita membaca dua bagian Alkitab. Yang pertama dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-33. Mari kita sama-sama baca. Sudah ada di depan. 2, 3. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyadarkan bagaimana cara ia akan mati. Puji Tuhan. Bagian yang kedua, mari kita baca dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Kita baca bersama 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita bulan-bulan ini akan mulai masuk di dalam satu perenungan tentang salib Kristus. Nanti di bulan April tanggal 18 kita akan masuk dalam Jumat Agung. Itu sebabnya dalam beberapa minggu ini kita membahas tentang kematian Yesus Kristus. Karena banyak pertanyaan di sana, ya, kok bisa Allah mati, ya, dan orang menjadi tidak percaya. Dan betul apa yang dituliskan dalam 1 Korintus tadi, ya, dikatakan pasal 1 ayat 18, memang, ya, pemberitaan tentang salib kebodohan.
Firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi yang pertama, kuasa rekonsiliasi itu terjadi antara Allah dan manusia. Ya. Dan sekarang Dia percayakan itu kepada orang percaya. Dia percayakan itu kepada gereja. Itu sebabnya hal yang paling utama yang harus gereja kerjakan pertama adalah pemberitaan salib Kristus. Gereja boleh membuat kegiatan-kegiatan yang baik. Gereja boleh melaksanakan seminar-seminar ketemuan rohani. Gereja boleh mengajarkan cara untuk mendapatkan uang atau juga memperlengkapi jemaat dengan berbagai hal yang baik. Puji Tuhan. Tetapi tugas gereja yang utama adalah dia harus menyampaikan berita pendamaian itu. Itulah karya Kristus di kayu salib. Karena hanya melalui itu ada rekonsiliasi, ada pemulihan hubungan. Bahkan bukan hanya Allah dan manusia, tetapi sesama manusia. Sebagaimana dituliskan dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena Dia damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi, saudara, kuasa salib Kristus itu kuasa rekonsiliasi. Ya, membuat hubungan-hubungan orang tua anak, membuat hubungan antara saudara bersaudara, membuat hubungan antara satu dengan yang lain menjadi hubungan yang harmonis, menjadi hubungan yang baik kembali. Itu sebabnya kita dipanggil untuk melakukan rekonsiliasi. Ya, panggilan rekonsiliasi. Sebagaimana dalam kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Maka kita dipanggil untuk terlibat di dalam kuasa rekonsiliasi yang terjadi di kayu salib. Itulah sebabnya saya katakan tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menjadi alat Tuhan, menyatakan kuasa salib Kristus. Ada banyak sekali orang hubungan-hubungan jelek, ya, bahkan di antara orang Kristen, bahkan di antara orang-orang yang melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk mengalami satu kuasa salib, kuasa rekonsiliasi. Dan yang keempat, ya, yang keempat, kuasa hidup baru. Ya, kuasa hidup baru. Sebab apa? Sebab kita semua setelah datang ke salib, kita mati atas dosa dan hidup bagi Allah. Dalam Roma pasal 6 ayat 6 sampai ayat 7 dikatakan demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengamalkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya, jadi jelas mati atas dosa, hidup bagi Allah. Kita memiliki kuasa hidup baru. Sementara orang lain tidak berdaya, kita dapat bangkit dari hidup lama kita masuk dalam hidup baru karena kuasa salib itu. Maka kita pun karena ada kuasa hidup baru, kita juga bangkit daripada segala keadaan-keadaan kehidupan lama kita. Dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang Filipi pasal 3 ya, ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Maka saudara, ada kuasa kebangkitan bagi kita, ya, di mana itulah kuasa salib, kuasa hidup yang baru. Ada banyak masalah-masalah dalam hidup kita, Tuhan sanggup untuk membangkitkan kita daripada kondisi itu karena ada kuasa hidup baru. Ya. Entah masalah karakter, entah masalah kehidupan sehari-hari, Tuhan sanggup membuat kita bangkit dan berkuasa di atas masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kuasa salib adalah kuasa hidup baru karena kita bisa hidup dalam ketaatan. Sebagaimana firman Allah dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Saya bacakan bagi kita. Namun aku hidup, tetapi bukan bagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maka ada 4 kuasa salib Kristus yang merupakan inti daripada kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kalau kita berpikir, wah, kuasa salib akan membuat kita kaya raya, saudara, itu bukan yang utama. Ya, minggu lalu kita sudah membaca, kita merenungkan firman Allah ketika Nikodemus datang malam-malam kepada Tuhan Yesus. Banyak yang menafsirkan, ya karena dia adalah tokoh agama, dia malu kalau kelihatan. Tidak, saudara, bukan itu. Tapi kemungkinan karena peristiwa yang terjadi siang hari, ada mujizat yang dibuat oleh Yesus, air yang berubah menjadi anggur, maka nanti malam baru dia punya kesempatan, dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu apa tujuannya? Sebenarnya dia ingin belajar bagaimana bisa buat mujizat. Karena dia bilang, tidak mungkin engkau lakukan itu kalau tidak berasal dari Allah. Nah, dia sendiri meyakini dia adalah seorang pemimpin agama. Dia menyadari, dia meyakini dia berasal dari Allah. Tapi apa yang kurang sehingga dia tidak bisa buat mujizat seperti yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak menjawab hal itu. Tuhan Yesus tidak pedulikan keinginannya itu. Sebab mujizat itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang Tuhan Yesus mau bicara adalah lahir baru. Maka Nikodemus pusing. Bagaimana bisa saya dilahirkan kembali? Saya sudah tua. Pertanyaannya bagaimana cara buat mujizat? Yesus jawab, bukan itu pertanyaan. Pertanyaannya yang utama, bagaimana kamu lahir baru? Maka yang utama adalah salib Kristus. Karena kelahiran baru hanya terjadi ketika salib Kristus terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya 4 hal yang sangat luar biasa. Di dalam salib itu ada kuasa keselamatan. Engkau diselamatkan. Dan itulah mujizat yang terbesar. Bukan ikut Yesus jadi kaya maka wah luar biasa ya, ada mujizat dia menjadi kaya. Ikut Yesus dia disembuhkan, luar biasa ya. Bukan itu yang Yesus inginkan. Tetapi yang terjadi adalah mujizat terbesar, kuasa keselamatan di dalam salib Kristus. Maka di dalam salib Kristus ada kuasa pengampunan dosa. Maka di dalam salib Kristus ada kuasa rekonsiliasi. Sehingga satu dengan yang lain dapat diperbaiki kembali hubungannya. Dan di dalam salib Kristus ada kuasa hidup baru. Saya dan saudara tidak lagi dalam hidup yang lama, kita sedang berjalan dalam hidup yang baru oleh karena salib Yesus Kristus. Suatu saat saya turun dari perahu, ya, dari satu pulau yang tidak terlalu besar. Saya sampai di pinggir pantai, ya, turun, saya cari ojek karena dari situ harus dari ke terminal baru bisa saya melanjutkan dengan bus menuju ke tujuan saya. Ya, kebetulan ada satu nyong, ya, ya bukan monyong ya, nyong, ya, anak laki-laki yang dewasa ya, nyong.
Wah, dia dengan sepeda motor, pokoknya dia tukang ojek. Wah, terkesan saya begitu. Ya. Saya mau ke terminal, bisa nggak? Oh bisa Pak. Tapi mantap sekali penampilan. Ya, mantap sekali penampilan. Ada anting-anting di sini. Ya. Tapi ada salib yang besar. Wah, emas, bukan yang dijual dari ini emas. Dan salibnya juga besar. Ya, salib emas. Saya dalam hati bahaya ini, karena orang tiba-tiba bisa lari ya. Kalau itu salib, dan saya pikir salib, tapi jangan-jangan bukan salib. Saya pikir emas, tapi jangan-jangan bukan emas ya. Tapi modelnya emas. Terus apa? Dia kasih jalan kepada saya, Pak. Baik, saya mau berangkat ke terminal. Saya tanya, Kristen ya? Apa dia jawab? Bapak tak lihat? Apa? Saya pakai salib. Iya Kristen. Wah, luar biasa. Lalu saya bilang, kalau begitu ke gereja dong. Itulah. Itu yang susah. Kenapa? Di lingkungan saya sudah terkenal pemuda yang nakal. Jadi kalau saya masuk gereja, bisa gempar gereja. Jadi lebih baik saya nggak usah masuk gereja katanya. Loh, kan pakai kalung salib, harus rajin ke gereja. Ya, bercakap-cakap belakang. Saya mulai sampaikan makna salib itu, karena dia pakai salib. Ya. Tiba di tujuan, sudah di terminal, saya turun, sebelum bayar, saya bilang boleh nggak saya doakan? Bapak pendeta? Iya saya pendeta. Aku katanya. Ini saya doakan. Dia bersedia, saya doakan. Sesudah itu saya mau bayar. Nggak usah Pak Pendeta. Saya kasih nomor HP saya. Kalau ada apa-apa kamu boleh telepon saya. Tapi kamu pakai kalung salib tanpa mengerti makna salib Kristus. Tidak apa-apa kamu ke gereja. Justru kalau kamu pakai salib itu, maka di situ ada kuasa hidup baru, kuasa keselamatan, kuasa pengampunan, kuasa rekonsiliasi. Ya Pak Pendeta. Saudara, ada banyak orang memakai salib tanpa memahami anting-anting salib. Jangan-jangan gigi palsunya pun dikasih salib. Saya pernah lihat di YouTube gitu ya. Ada gigi palsu dari emas gitu ya. Tapi ada ukiran salib di situ, luar biasa. Saya pernah juga dikasih cincin. Di dalamnya batunya itu ada salib. Ya. Luar biasa. Lalu ada pesan, wah cincin itu katanya bertuah, ya, karena ada salibnya. Jadi dapat menjaga kita. Saya tidak percaya. Ibu Nela bilang, nggak usah, kasih aja orang lain. Hanya saya kasih orang lain. Karena cincinnya emas, batunya, wah waktu itu kan lagi heboh batu baru itu ya. Dari mana batu akik ini, dari itu ini. Tapi karena ada pesan sponsor begitu, batunya itu katanya menjaga kita karena ada salib di situ. Saya bilang bukan tanda salib itu yang menjaga saya, tapi Yesus yang oleh karena Dia menebus saya di kayu salib dan sekarang ada dalam hidup saya, itulah yang menyertai dan memelihara saya. Ya, saudara, banyak kali kita di rumah ada salib, ya di rumah kami juga ada salib, yang dari kayu. Ya. Di gereja kita belum ada ya. Ya. Tetapi ada banyak orang. Oh itu. Ya itu sebentar mati listrik ya itu sebenarnya. Di mimbar. Ya, di mimbar ya. Oh ya. Ya betul. Tapi kadang-kala kita tidak memahami makna salib. Saudara, salib adalah tanda di mana Yesus naik ke atasnya disalibkan untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi salib dapat membawa kita perubahan untuk masa depan pasti. Kalau di dalam salib terjadi kuasa rekonsiliasi, maka hubungan-hubungan menjadi baik. Kalau hubungan sudah jadi baik, maka pasti terjadi apa yang kita sebut dengan ya kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu, karena hubungan sudah baik.
Tidak ada lagi dendam, tidak ada. Maka dapat bekerja sama, dapat menjadi tim, dapat memuliakan Tuhan. Ada kuasa sah dalam hidup kita. Maka mari kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Betul? Masih banyak pertanyaan mungkin dalam pikiran Bapak Ibu tentang salib ini. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, kenapa model salib seperti ini yang terjadi pada diri Tuhan Yesus? Kenapa enggak bentuk yang lain? Ya. Atau ada yang bertanya, ya, ketika Yesus disalib, ya, berapa lama dia ada di kayu salib baru dia mati? Ya. Lalu bagaimana bisa dia Allah menjadi mati? Nah, kalau dia mati berarti manusia. Lalu di mana Allah pada saat Yesus mati? Ya. Lalu kenapa dia teriak-teriak? Ya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang Allah Yesus atau Allah yang lain? Ketika dia berteriak begitu, mungkin masih banyak pertanyaan. Tapi kita akan menemukan jawabannya setiap minggu sampai pada nanti tanggal 18 April ketika kita merayakan Jumat Agung. Setiap minggu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi pertanyaan yang paling utama pada saat ini, apakah kita sudah mengalami kuasa salib Kristus? Yesus tersalib untuk menggantikan saya dan saudara. Maka pada saat ini kita masing-masing harus membuat keputusan. Kalau kita belum mengalami salib Kristus yang membawa hidup yang baru dalam hidup kita, mari terima itu. Kalau kita belum mengalami salib Kristus yang membawa kuasa rekonsiliasi dalam hubungan-hubungan, mari alami itu. Kalau kita belum mengalami kuasa salib di mana ada kuasa pengampunan dosa dalam hubungan-hubungan, mari alami itu. Dan jika kita belum alami kuasa salib yang membawa keselamatan, kita ragu-ragu kalau mati hari ini bagaimana? Mari alami kuasa salib. Saya lupa nanti di minggu keberapa tema khotbah kita adalah jikalau saya mati hari ini. Jadi ada tema itu supaya kita siap-siap. Kalau mati hari ini bagaimana? Ya, itu sebabnya kita mempersiapkan diri kita seolah-olah kita akan mati. Maka kita mengerjakan iman kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua saudara. Karena salib kita bisa hidup. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman. Kami semua boleh datang kepadamu. Di bawah kayu salib itulah kami melihat kebenaran Allah dinyatakan dan keselamatan disediakan. Terima kasih Tuhan. Maka tolonglah semua kami, Tuhan, perjelas akan kebenaran firman. Roh Kudus Tuhan kembali mengingatkan kebenaran-kebenaran firman sehingga kami betul-betul memahami makna salib bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Maka segala doa kami naikkan di hadapan Allah, dan kami bersama-sama berdoa sebagaimana yang Yesus Kristus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kita. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.